Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh kemarahan bisa memperpendek 8 minggu itu menjadi 8 detik, atau akan memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad? Satu window itu bukan 8 tahun. Satu window bisa jadi 8 detik untuk mereka yang menunggu kepastian. Tapi bisa jadi 8 abad untuk mereka yang menunggu ketidakpastian. Batas itu yang sudah kita ukur sekarang. Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi oleh Ulil tadi, atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh kemarahan oleh saudara Hamid tadi, bisa memperpendek 8 minggu itu menjadi 8 detik, atau akan memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad? Ketika seorang aktivis, entah dia mahasiswa, pejuang hak asasi manusia, memutuskan untuk terlibat di dalam politik, dia tahu risikonya, yaitu nyawanya bisa lenyap. Tetapi dia lebih tahu bahwa keadilan tidak mungkin dilenyapkan bersamaan dengan lenyapnya nyawa. Karena itu selalu ada harapan pada setiap aksi politik, setiap aksi perlawanan, yaitu bahwa keadilan akan dipulihkan oleh rejim baru. Hanya itu dasarnya kenapa orang melawan, dan hanya itu dasarnya kenapa kita ada di sini setiap hari Kamis. Yang diluncurkan hari ini bukan website, bukan situs, tapi janji untuk menagih. Dan janji itu kita tanamkan pada Munir, pada Wawan, pada 30 sekian kawan-kawan yang hilang. Tapi Munir bukan nama orang, Wawan bukan nama orang. Munir adalah nama sejarah, Wawan adalah nama arus sejarah. Dan kita ada di situ menunggu 8 tahun supaya ada seseorang yang dengan akal pikirannya mampu membaca sejarah. Tapi tak terjadi pada SBY, tak terjadi pada Jokowi. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ada di dalam harapan itu, dalam politics of hope, demi membersihkan politics of bad memory kita. Jadi, saudara sekalian, teman-teman yang baik, setiap upaya untuk menghalangi demokrasi akan dicatat di dalam memori publik. Dan kita belajar dari situ, bahwa yang ingin diucapkan hari ini bukan menuntut keadilan, karena itu adalah bahasa yang tadi di dalam puisi. Seharusnya kita punya bahasa yang sama dengan Jokowi, punya bahasa yang sama dengan Yusuf Kala, punya bahasa yang sama dengan Yudhoyono. Tetapi formasi kita berbeda. Kita berpikir bahwa pemerintah sekarang tidak perlu punya hati. Tidak penting hati dalam demokrasi. Yang penting adalah isi kepala untuk membaca dokumen-dokumen hak asasi manusia, membaca sejarah, mempelajari konsep keadilan. Dan itu tak dimiliki oleh pimpinan tertentu. Kita tidak bisa berharap ada keadilan tanpa akal yang bersih di dalam membaca ketidakadilan. Jadi demi itu semua kita berkumpul di sini, dan tentu ada harapan terus-menerus bahwa kita tidak sekedar ingin untuk memastikan bahwa ada penyelesaian terhadap soal-soal ini, tapi kita ingin agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam peradaban yang etis. Yang kita investasikan selama ini adalah infrastruktur, entah di laut, entah di darat. Tapi kita tidak menginvestasikan justice, kita tidak menginvestasikan etik, kita tidak mengasihkan moral publik. Di situ, dalam ukuran modern, negara, pemerintah yang gagal menginvestasikan etika,
adalah pemerintah yang kumuh, pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuasaan. Di dasar itulah yang ingin saya ingatkan, bahwa kita bukan sekedar menolak lupa, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak. Terima kasih. Hidup Bapak! Jaya! Sebenarnya kalau lihat dari partai-partai yang ada di belakang korupsi ini mengkonfirmasi bahwa sebetulnya ribut-ribut politik pemilu atau pemilu kada itu cuma dagelan aja. Sebetulnya mereka semua terkonsolidasi untuk sama-sama jadi kriminal, nyolong duit rakyat yang jumlahnya sampai begitu banyak dan besar. Kalau kita lihat di dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum KPK, itu kelihatan betul bahwa mereka semua ngiler dan mereka semua kumpul hanya untuk cari rupiah yang dikonversi pemberiannya dalam bentuk dolar. Jadi hampir semua partai ada di sana. Mau partai yang bermusuhan di satu pilkada atau pilkada yang lainnya, ternyata semuanya sama-sama anggotanya atau pejabat-pejabat partainya sama-sama maling. Dan oleh karenanya ini mengkonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk yang dipraktekkan oleh partai-partai politik lewat mekanisme-mekanisme formal atau juga pengajuan anggaran untuk agenda-agenda pembangunan. Sebetulnya ini menjijikkan. Jadi sudah sepantasnya kalau lihat pernyataan Presiden dan kemarin dan hari ini, itu bukan hanya penting dibongkar. Komitmen Presiden kalau mau membongkar, Presiden harus menonaktifkan nama-nama orang atau pejabat yang ada dalam lingkungannya. Saya nggak bakal habis pikir kalau Presiden rapat kabinet harus duduk bareng dengan Yasona Lawli yang namanya disebutkan menerima uang puluhan atau ratusan ribu US dollar. Bagaimana mungkin Presiden harus koordinasi bekerja dengan gubernur yang seolah-olah tebar pesona kiri kanan, tetapi sebetulnya kelakuannya di masa yang lampau ketika proses IKTP ini dilakukan justru menerima duit haram. Masih banyak lagi sejumlah nama, termasuk tadi yang sudah disampaikan ada 3 pimpinan DPR termasuk yang aktif hari ini. Jadi sudah sepantasnya bahwa orang-orang tersebut dinonaktifkan dari jabatan apapun, orang-orang tersebut dihentikan, diberikan pelayanan-pelayanan yang istimewa sebagai pejabat publik, dan orang-orang tersebut harus segera diperiksa oleh KPK sesegera mungkin, karena ini memalukan. Ini bukan sekadar memalukan nama orang tersebut, tetapi ini sudah memalukan bangsa. Dan sebagai bangsa, kalau kita diam, maka kita bisa dikucilkan oleh pergaulan internasional atau pergaulan global, karena dianggap toleran terhadap kejahatan yang sangat bengis dan buruk, mengambil duit rakyat yang begitu banyak dengan cara yang berkomplotan dengan begitu mudahnya. Jadi ke depan saya mau ingatkan bahwa teman-teman masih akan terus mendesakkan agenda yang sama, bahwa orang-orang tersebut harus dinonaktifkan. Jadi alhamdulillah hari ini perjalanan Bung Rocky atau Pak Rocky ini setidaknya menegaskan 2 peringatan penting. Kalau dulu-dulu orang sering mengingatkan kita jangan sampai lupa diri itu dengan istilah jangan sampai lupa daratan. Tetapi setelah sampai di Temolo, kita perlu tegaskan lagi bahwa kedua-duanya perlu ditegakkan. Pertama, jangan lupa daratan, sekaligus jangan lupa lautan. Gitu. Sofian, saya nggak pernah dengar uraian yang sederhana tapi bermutu, datang dari hati, diolah oleh otak di Jakarta. Saya nggak dengar Menko Maritim ngomong setajam ini, nggak ada. Dan kita nikmati ini semua senyum-senyum kan kita di sini kan, suka-suka aja kan. Sementara di Jakarta itu rapat tiap hari, tegang terus pikirannya. Bagaimana menyelesaikan Natuna yang adalah bagian dari Laut Dunia misalnya. Nggak tahu gimana caranya. Kenapa mereka nggak bisa berpikir tajam? Karena kurang makan ikan. Pemerintah pusat setiap hari dia rapat lihat dinding tembok itu. Mana mungkin dia punya imajinasi tentang laut lepas? Kacau kan?
Jadi apalagi kalau kita hitung misalnya, kita ingin agar supaya nelayan kita menjadi pekerja andal dengan kemampuan untuk menghasilkan teknologi lokal yang datang dari kecerdasan lokal. Kan mestinya diprotek imajinasi itu. Nelayan nggak minta dikasih macam-macam, dia cuma ingin agar hargai apa yang kami maksudkan. Tetapi pemerintah lebih menghargai tenaga kerja asing daripada pekerja lokal yang sudah berurat akar dalam peradaban mengolah laut. Investor ikan, industri ikan di Indonesia itu bukan nelayan, yang asing itu. Jadi kita cuma diikat bahwa ya ada ikan cakalang di laut Maluku, tapi ya bayangan tentang cakalang itu lebih dikenal oleh orang Jepang, restoran Thailand, Cina daripada orang Indonesia sendiri dalam bisnis, dalam politik. Nah, satu hal yang saya sukai dari tradisi kenelayanan adalah kejujuran, integritas, dan keadilan.